tapi memang agak sedikit keras. Ada 2 ekskul yang paling bisa dibilang mencolok banget. Saya itu pertama memang atau aja masuk paskib. Studio 7 Radio Kampus IBS akan membahas kreasi, inovasi, dan sarana obsesi. Hai Akademika, welcome back again to IBS Podcast hari ini. Dan kebetulan nih di podcast IBS hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Tapi sebelum nafas pil siapa sih tamu kita hari ini? Nah, aku mau nanya, kira-kira Akademi Makassar kalau dengerin kata paskibraka tuh apa sih yang terlintas di pikiran Akademi Makassar? Mungkin ada yang pikir kayak pasti disiplin, terus latihan keras, atau enggak mengibarkan bendera merah putih kalau 17 Agustus. Tapi ya emang semuanya itu benar ya Akademi Makassar. Nah, kebetulan karena hari ini kita langsung kedatangan bintang tamu yang cocok banget kita bahas terkait dengan paskibraka. So, let's go, kita spill bintang tamunya. Kenal dirinya dong, Kak. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Pranoto, biasa dipanggil Zahra. Saya sebagai wakil ketua eksternal. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadl Ibrahim Yomri, selaku ketua umum Paskibra 5 Akibat Masa. Alright, tadi kita udah kenalan ya sama Kak Fala dan Kak Zahra. Tapi sebelum kita curcol lebih jauh tentang Paskibraka 503 ya, dari MAN 3 Kota Makassar, kita tanya dulu gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Kayaknya tadi kakaknya ini sebelum kita on air, sebelum kita tag ini katanya agak tegang dikit ada Makassar. Tapi it's okay karena hari ini kita bakal fun seru-seruan aja ya. Kita bakal sharing-sharing buat mungkin Akademi Makassar yang masih kurang atau masih awam terkait dengan paskibraka itu sendiri. So iya betul, sepakat ya. So mungkin boleh diceritakan sih awal mula terbentuknya paskibraka 503 MAN 3 Kota Makassar dan siapa sebenarnya yang berperan dalam menginisiasi atau membentuk lembaga ini? Kak, ini kan memang awalnya nih Paskibra 503 ini dibentuk sama masih dibawahi sama pengurus Posim. Jadi hari Senin itu biasanya dari siswa 3 yang ambil alih di Barat. Nah kan ini juga baru pasnya masuk haji itu pas tanggal kami dekat di Barat. Ini anak Osim minta beberapa pasukan untuk menyiapkan pengibaran 17-an, Kak. Baru pasnya di situ setelahnya ini mengibar, kakak-kakak semua yang terdiri baru berdiskusi bagaimana kalau kita bikin saja organisasi paskib, karena kan di sebelumnya memang tidak ada organisasi paskib di Kota Makassar. Jadi terbentuk itu organisasi paskib awal mulanya karena keperluan itu tadi ya sebelumnya. Tanggal 28 Oktober 2013. Oke. Kalau siapa sih kalau kita ngomongin terbentuk ya otomatis ada orang yang berperan atas menginisiasi. Siapa sih? Nah, kalau orang-orang yang bergabung untuk buat itu, Kak, untuk diskusikan, ada Kak Fardin, ada Kak Fajar Akbar, ada Kak Heri, ada Kak Bunda, dan ada Kak Hilmi, dan masih banyak lagi sih, Kak, sebenarnya. Oke. Berarti tadi ini banyak orang ya, ada banyak kepala di balik terbentuknya dari lembaga Paskibra 503 ya. Iya. Kemudian karena tadi saya sempat lihat-lihat juga seragam ini PDH ya, PDH dari teman-teman Paskibra 503. Ini ada lambangnya. Nah, boleh dijelaskan mungkin sedikit makna atau filosofi dari lambangnya itu sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi. Nah, Kak, ini kan lambangnya bentuk perisai. Bentuk perisai itu melambangkan keteguhan. Nah, terus ini ada warna kuning melambangkan keceriaan. Oh iya. Nah, sedangkan tulisan Paskibra dan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Makassar itu sebagai bentuk. Iya. Nah, di sini ada nomor unit, itu nomor registrasi yang dikasihkan oleh Purna Paskibraka Makassar dari PPI sendiri. Ada 2 bendera itu melambangkan arti bendera, keteguhan, dan kesucian. Nah, di sini ada 3 bintang. Bintang yang paling atas itu melambangkan Al-Quran, bintang di kanan itu melambangkan hadis, yang bintang di kiri itu melambangkan Pancasila.
seperti itu Kak. Oke, kemudian karena kita juga tadi udah ngobrolin awal mula terbentuknya Paskibra, aku mau nanya nih, dari banyaknya mungkin organisasi atau ekstrakurikuler ya yang ada di Man3, kenapa sih kalian akhirnya menautkan hati kalian di Paskibra 503 ini? Kalau saya itu Kak, pertama memang aku aja masuk Paskib. Kenapa itu? Karena boleh memang kondisinya Paskib itu kalau dilihat dari luar itu Paskib kayak agreski, disiplin kimal. Jadi saya kayak agak malas Kak melihat, tapi pasnya ada kakak-kakak dari Paskibra 503 yang tawari saya bahwa di Paskib itu tidak ada dibilang kekeluargaan Kak. Iya. Jadi di situ saya lihat tuh, oh ternyata ini Paskib ternyata solid ternyata orangnya. Tapi memang agak sedikit Keras gitu. Wah. Baru sering biasa juga mungkin juga, tapi nggak apa-apa jadi enjoy karena banyak teman-teman juga. Jadi gitu juga orang. Iya, mungkin itu sebagai bentuk untuk membentuk karakter kalian sebagai anggota Paskib ya. Nah, betul Kak. Nah, kalau saya sendiri Kak, kenapa saya mau masuk Paskib? Itu karena waktu demo ekskul nih, ada 2 ekskul yang paling bisa dibilang mencolok banget, karena mereka itu punya paling banyak lah piala di antara ekskul lain. Ada PMR dan Paskib. Nah, kebetulan memang sayanya orang bukan tidak suka kesehatan, tapi memang tidak terlalu tertarik. Saya lebih suka kegiatan yang fisik, jadi saya memutuskan untuk masuk di Paskib. Nah, jadi pada saat masuk di Paskib, oh ternyata Paskib itu seperti ini, tidak boring, selalu pokoknya banyak kegiatan gitu. Makanya kayak seneng aja masuk Paskib. Oke, karena tadi juga udah ngobrolin tentang logonya, aku mau nanya satu hal lagi nih. Kan biasanya tuh kalau lembaga atau UKM organisasi tuh ada marsnya ya, sebagai bentuk salah satu hal yang menggambarkan organisasi tersebut. Mungkin bisa diceritakan apa sih makna dibalik marsnya PDM ya, Mas PDM ya ngomongnya? Nah Kak, kalau semisal waktu mars itu diciptakan karena dulu waktu awal-awal Paskib, sebenarnya itu pada saat acara-acara Paskib kan diputarkan satu saja, yaitu lagu Indonesia Raya. Jadi kayak kita itu kayak agak bosan lah Indonesia Raya terus, jadi kayak butuh juga suasana baru. Betul. Dan ini teman-teman juga butuh semangat pada saat di lapangan. Jadi ini kakak-kakak yang di atas, kakak-kakak Purna dulu memutuskan mau membuat mars supaya kalau ada mars yang didengar lebih bahagia lebih semangat untuk ikut latihan. Iya, sebagai identitas organisasi juga ya. Identitas, betul. Oke. Mungkin selama kalian mungkin sebelumnya juga ya, sebelum kalian join di Paskibra 503 ini kan sudah banyak prestasi yang telah dituangkan oleh kakak-kakak alumni, senior. Gimana sih, boleh cerita mungkin gimana sih hal itu bisa diraih prestasinya? Bagaimana bentuk mungkin kerja kerasnya, bagaimana bentuk latihannya yang mungkin bisa dijelaskan? Kalau misalnya dari saya Kak, kenapa bisa bagaimana kalian nih bisa meraih prestasi itu? Bagaimana bentuk kalian latihan kah? Atau bagaimana kalian adakah ritual sendirinya dalam organisasi kalau mau lomba, bagaimana? Kalau dari kami ini semua anggota, Ya. Kita itu satu di tujuan tak. Mungkin memang dapat piala kalau misalnya ikut lomba, karena mau dibanggakan di sekolah, namanya juga orang tua. Betul. Jadi kita itu kalau setiap latihan pasti terus disiplin, harus disiplin sama harus bisa belajar semua yang diajari sama kakak-kakak supaya bisa mendapatkan juara itu Kak. Iya. Nah, Akademi Makassar, Nafa juga tadi sempat ngobrol-ngobrol singkat dengan kakak-kakak yang hadir hari ini. Katanya Paskibra 503 Makassar ini sempat meraih penghargaan dari PPI Kota Makassar terkait dengan penghargaan Paskibraka tereksis ya di Makassar. Gimana meraih penghargaan itu? Kan banyak nih Paskibra di Makassar ya. Kok akhirnya dapat di Man3 ini? Nah Kak, alhamdulillah itu Paskibra 503 itu berhasil mendapatkan. Tapi kalau semisal untuk dapat juara itu, kami sebenarnya juga kurang tahu. Tapi yang kami lakukan itu
yang pertama memperbanyak postingan terbaru, memperbanyak konten-konten terbaru, serta kayak memperbanyak infografis begitu Kak, supaya kayak hidup di sosmednya 503 Kota Makassar dengan kegiatan-kegiatan yang diupload. Terus setiap 503 Kota Makassar ini melakukan suatu kegiatan pasti ada dokumentasinya Kak. Jadi itu mungkin salah satu penyebab kita alhamdulillah bisa dapat juara tersebut. Iya, mungkin sebagai branding juga ya. Apalagi kan sosial media itu adalah hal yang paling pertama kalau orang luar tuh mau cari tahu tentang lembaga kita pasti lihat sosial media kan. Ya, cocok sih ya, terima kasih. Selanjutnya nih kita mungkin beralih ke pembahasan yang mungkin sedikit agak serius ya. Tantangan dalam kepengurusan. Kan biasanya tuh dalam kepengurusan tuh kita nggak mau bilang juga semua sumber daya manusia itu berkualitas ya. Mungkin entah itu sedikit atau entah itu banyak tapi tidak efisien. Nah, bagaimana sih kalian mengelola tantangan-tantangan itu dalam satu tahun kepengurusan yang mungkin terhitung singkat lah ya? Nah, gimana lah? Gimana tantangannya? Kalian menjalaninya, menghadapinya dan melewatinya? Kan bareng-bareng pengurus yang lain pastinya. Kan ini Kak, pengurus memang pengurus pertama yang sedikit laki-lakinya Kak. Jadi saya itu kan berempat jadi laki-laki Kak. 3 orang itu semua 3 orang laki-laki juga. Ada 3 orang juga anggota aku. Jadi kusuruh semua itu anggota aku yang laki-laki. Kalau bisa bantu, saling membantu, saling menolong semua yang disuruh yang dianukan sama ceweknya. Karena kalau misalnya tidak saling membantu satu sama lain pasti agak hancur di organisasi kalau misalnya tidak membantu gitu. Sama terutama soal miskomunikasi itu paling tidak mau sekali saya dengar kalau misalnya ada gitu. Berarti intinya apapun bentuk tantangannya yang penting pertama komunikasi dulu ya mungkin ya. Betul secara dewasa. Oke, selanjutnya karena udah menjalani berapa lama kepengurusan, udah berapa lama berjalan, berapa bulan kalian kurang terhitung? 8 bulan. 8 bulan ya, berarti udah gak lama lagi pergantian transisi ke pengurus baru ya. Nah, apa aja program kerja udah kalian jalankan? Nah, itu kalau untuk program kerja udah banyak. Salah satunya itu ada upgrading. Upgrading di awal kepengurusan. Upgrading sendiri itu masa dimana pengurus belajar atau di upgrade pemikirannya agar lebih siap untuk menjalani kepengurusan. Nah, yang kedua itu ada identitas. Identitas itu Kak, masa dimana angkatan di bawah kami untuk melatih bagaimana caranya pemikiran mereka lebih siap untuk menjadi generasi selanjutnya dari kepengurusan. Ada juga kalau kegiatan itu Kak, ada Paskib Day, latihan rutin. Latihan rutin itu dilakukan setiap hari Sabtu dan Jumat Kak. Nah, ada juga yang baru-baru ini yang cuma ada di angkatan kami, yaitu bonding paskibra Kak. Bonding paskibra itu kayak di dalamnya itu kegiatan yang have fun Kak, have fun banget, dan itu sudah dilakukan di angkatan kami. Berarti sebagai ini ya, bonding itu untuk mempererat lagi kalian sama pengurus dan generasi di bawahnya lagi. Betul. Ya, bagus sih sebenarnya, karena sebenarnya organisasi itu nggak perlu yang program kerja yang bagaimana, yang penting berpengaruh dan berdampak sama anggota. Iya kan? Iya. Oke, selanjutnya Reolasan, aku mau tanya juga. Dalam masa menjalani kepengurusan, sudah menjalani proker, dan tadi sudah banyak kan proker yang dilalui. Apa sih momen-momen yang paling berkesan buat kalian berdua, khususnya kan yang ada di sini, dan kenapa sih itu berkesan banget bagi kalian? Kalau saya Kak, momen paling berkesan itu pasnya setelah seleksi calon paskibraka Kak. Kan di situ mau kasih cerita juga. Cerita. Kan awalnya kan seleksi paskibraka Kak, baru pas sudah ikuti seleksi dan sampai di tahap akhir saya dinyatakan tidak lolos kan dari paskibraka. Dan ini paskibraka Kota Makassar? Iya. Momen paling berkesan itu Kak, kakak Purna, kakak-kakak senior semua semangati kakak terus ajak juga pergi jalan-jalan kemana supaya nggak lupakan itu ya. Recovery kembali. Nah,
supaya tidak mengingat paskibraka sama pemain paling berkesan juga itu menjadi ketum kak. Semenjak aku jadi ketum ini kak terasa bisa dikenal sama semua orang kak. Semenjak aku jadi ketum. Kalau Zara sendiri ya? Nah, kalau saya kak, masa yang menurutku paling berkesan itu ketika harlanya Paskibra mungkin 03 kak, karena di situ nih tempat dimana kakak-kakak Purna dan angkatan 1 sampai dari angkatan di bawahku itu kumpul semua untuk merayakan ulang tahunnya Paskib kak, yang betul-betul kayak kumpul have fun rame-rame jadi kayak bisa saling lihat, oh itu kakak angkatan yang jarang dilihat, oh itu kakak yang ini, jadi bisa saling mengenal lagi kak. Nah yang kedua itu waktu bonding kak, karena itu kan betul-betul kegiatan yang baru dilakukan ya kak. Iya, jadi kayak oh ini seru banget kegiatannya kak, apalagi itu ada waktu bonding kemarin itu ada lomba bulu tangkis, jadi seru kak ikut lombanya gitu. Jadi ada fun-funnya juga ya. Oke, mengingat masa kepengurusan kalian ini akan berakhir juga ya. Nah, bisa nggak sekalian simpulkan apa perbedaan besar di antara kepengurusan kalian dengan kepengurusan sebelumnya? Nah kak, kalau misalnya di kepengurusan sebelumnya itu kan dia masa periodenya lebih lama, dia itu 1 tahun periode, sedangkan di masa periode kami itu lebih singkat kak. Nah di masa periode yang sebelumnya itu ada yang namanya tegap kak, program kerjanya, sedangkan di kami itu tidak ada kak. Nah tegap sendiri tuh penting banget kak, makanya kayak agak kurang dirasa karena di tahun ini tidak ada tegap kak. Itu cukup yang membedakan ya. Tapi alhamdulillah kan bisa tadi ada program kerja baru bonding itu kan yang beda juga dari kepengurusan sebelumnya. Menurutku sih bonding itu bahkan menjadi salah satu program kerja unggulan ya dari kalian, karena mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kepengurusan sebelumnya, iya kan? Oke, terakhirnya apa sih harapan dan pesan kakak untuk seluruh anggota Paskibra 503 saat ini, serta bagi calon generasi penerus baik itu kepengurusan kalian atau nanti yang akan melanjutkan aktivitas-aktivitas di Paskibra 503 Makassar nanti ke Makassar? Kalau dari saya kak, saya mau satu pesan sama pengurus-pengurus nanti yang akan digantikan kak, tetap pertahankan prestasinya, sama kalau bisa ditambah lagi prestasinya. Kalau misalnya kemarin itu kita sampai kirim Paskibraka ke Kota Makassar saja, kemudian seterusnya itu bisa dikirim ke Paskibraka ke tingkat nasional. Amin. Dan semoga juga Paskibra 503 bisa lebih terkenal di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Amin. Kalau tadi saya kutip sedikit ya, kamu kan tadi harapannya semoga terkenal ya. Kayaknya sudah terkenal ini karena sudah di-mention sama PPI Kota Makassar kan? Iya. Semoga nanti ke depannya mungkin bisa lebih terkenal lagi di sosial media dan prestasinya. Wakil Makassar, thank you so much udah dengerin podcast hari ini bareng bintang tamu kita yang sangat spesial. Berhubung juga sebentar lagi kita akan memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia ya, jadi kalian pasti bakal mempersiapkan latihan yang begitu ya mungkin sangat keras ya. Semangat guys, karena apapun itu kalian kan marwahnya sebagai pengibar bendera merah putih. Keren banget ya kalian Makassar. Jangan-jangan kalau kita kedatangan bintang tamu yang seperti ini di IBS hari ini. So kalian Makassar, Nafa pamit undur diri. Fimat Akademia Vivan Profesores. Dadah dulu guys.